Perang Salib merupakan misi keagamaan dari rombongan penziarah Kristen ke Bait al-Maqdis. Di bawah bendera perdamaian, kemudian berubah menjadi misi perang, karena termakan isu bahwa penguasa Yerusalem pada waktu itu telah melakukan penganiayaan terhadap para penziarah yang beragama Kristen, dan akibat penyerbuan Bani Saljuk ke Etioke telah mengakibatkan orang-orang Bizantium terusir dari wilayah itu. Penyebab terjadinya Perang Salib. Yang pertama, bahwa Perang Salib merupakan puncak dari sejumlah konflik antara negeri Barat dan negeri Timur, jelasnya antara pihak Kristen dan pihak Muslim. Yang kedua, munculnya kekuatan Bani Saljuk yang berhasil merebut Asia Kecil setelah mengalahkan pasukan Bizantium di Manzikert tahun 1071. Dan selanjutnya Bani Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah tahun 1078 Masehi. Yang ketiga, propaganda Alexius Comnenus kepada Paus Urbanus II untuk membalas kekalahannya dalam peperangan melawan pasukan Saljuk. Yang keempat, bahwa semenjak abad ke-10 pasukan Muslim menjadi penguasa jalur perdagangan di Lautan Tengah. Para pedagang Pisa, Venesia, dan Genoa merasa terganggu atas kehadiran pasukan Islam sebagai penguasa jalur perdagangan. Faktor-faktor penyebab terjadinya Perang Salib. Yang pertama, faktor agama. Dalam perspektif agama, Perang Salib terjadi karena kaum Kristen merasa terhina atas perlakuan yang mereka terima ketika menunaikan ibadah ke Tanah Suci Yerusalem. Mereka merasa tidak bebas lagi menjalankan ritual agamanya karena Bani Saljuk yang menguasai Baitul Maqdis. Perlakuan tersebut telah menyinggung perasaan orang-orang Kristen karena Yerusalem bagi mereka adalah sebagai kota suci, sebagai tempat kelahiran Yesus. Yang kedua, faktor politik. Peristiwa jatuhnya Manzikert pada tahun 464 Hijriah atau 1071 Masehi dan daerah-daerah lain di sekitar Asia Kecil, yaitu Bizantium pada Bani Saljuk di bawah pimpinan Alp Arslan yang hanya berkekuatan 15.000 tentara dan mampu mengalahkan sekitar 200.000 orang yang terdiri dari tentara Romawi, Gus, Perancis, dan Armenia. Hal ini menyebabkan dendam bagi kaum Kristen Barat untuk menyerang balik kaum Islam. Yang ketiga, faktor sosial. Stratifikasi sosial masyarakat Eropa ketika itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, dan rakyat jelata. Dari ketiga kelompok tersebut, kelompok yang terakhir ini merupakan mayoritas dalam masyarakat, tetapi menempati kelas yang paling rendah. Kehidupan mereka sangat tertindas dan hina. Mereka harus tunduk kepada para tuan tanah yang sering bertindak semena-mena dan mereka dibebani pajak. Oleh karena itu, ketika dimobilisasi oleh pihak gereja untuk turut ambil bagian dalam perang suci ini, dengan janji akan diberikan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik bila peperangan dapat dimenangkan dengan spontan mereka menyambut seruan itu. Yang keempat, faktor ekonomi. Adanya motivasi perdagangan bagi bangsa Barat untuk menguasai pasar di kawasan Laut Tengah yang akan menjadi sentral perdagangan Barat di Timur. Ambisi dan obsesi untuk menguasai kawasan tersebut beralasan, sebab kawasan ini sangat strategis dan prospektif untuk dijadikan pintu gerbang pengembangan perdagangan ke arah Laut Merah. Periodisasi Perang Salib. Periode pertama, tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Dalam periode pertama Perang Salib, umat Islam mengalami kekalahan. Sementara pasukan salib dapat merealisasikan tujuan utamanya, yaitu menguasai Baitul Maqdis dari kekuasaan Islam. Penyebab kekalahan pasukan Islam atas pasukan salib antara lain ketidaksiapan pasukan Islam dalam menghadapi pasukan salib
dan berkobarnya semangat perang pasukan salib untuk merebut Baitul Maqdis dan memperoleh keuntungan ekonomi dalam peperangan. Periode kedua pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Periode ini merupakan periode kebangkitan umat Islam setelah menderita kekalahan melawan kekuatan tentara salib yang dapat menguasai wilayah Syria dan Palestina pada tahun 1144 Masehi di bawah pimpinan Imad al-Din Zanki. Tentara Islam berjuang dengan sungguh-sungguh merebut kembali beberapa kota yang jatuh ke tangan tentara salib antara lain Aleppo, Hamimah, dan kota-kota lainnya hingga Edessa. Periode ketiga pada tahun 1192 sampai 1291 Masehi. Pada periode ini, tentara salib lebih mengarahkan perhatiannya ke Mesir. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa jika Mesir dikuasai, maka mereka akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan. Karena di sana sangat strategis dan dimungkinkan bisa leluasa untuk memasuki Laut Merah dan mengembangkan perdagangan ke Hindia dan Kepulauan India sebelah timur, sehingga mereka akan mengalami kemapanan ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dari Perang Salib. 1. Dalam bidang militer, dunia barat menemukan persenjataan dan teknik berperang yang belum pernah mereka temui sebelumnya di negerinya. 2. Dalam bidang perindustrian, mereka menemukan kain tenun dan peralatannya di dunia Islam, kemudian mereka bawa ke negerinya. 3. Hubungan perniagaan dengan Timur Islam menyebabkan mereka menggunakan mata uang sebagai alat tukar barang, yang sebelumnya mereka menggunakan sistem barter. 4. Pasukan salib dapat berkenalan dengan kebudayaan Islam yang sudah sangat maju.